Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube my channel Bang Den dimanapun teman-teman berada. Baiklah teman-teman, hari ini Bang Den akan memberikan informasi buat teman-teman sekalian. Apa itu informasinya? Jangan kemana-mana, saksikan terus channelnya Bang Den. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channelnya Bang Den, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru ya Bang Den. Oke, gitu aja. Saksikan terus channelnya Bang Den. Oke teman-teman sekalian, jadi hari ini Bang Den akan memberikan informasi buat teman-teman sekalian. Jadi informasi di sini mengenai SKP WNI. SKP WNI atau yang kepanjangannya yaitu Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia. Jadi teman-teman, hari ini Bang Den akan menceritakan tentang Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia. Jadi ini contoh ya teman-teman. Jadi dia tuh sebenarnya orang dari tempat wilayah Bang Den aja ya kita ceritanya ya. Jadi dia tuh asli orang Sumsel, Sumatera Selatan ya teman-teman. Jadi dia pindah ke Jakarta ya, pindah ke Jakarta. Dari Sumsel itu pindah ke Jakarta. Ke Jakarta dia itu cuman merantau ya teman-teman, merantau ke Jakarta dengan istri dan anaknya ke Jakarta ya. Rupanya sudah merantau begitu lama, dia dari Sumsel atau Sumatera Selatan pindah ke Jakarta, kartu keluarganya pun sudah kartu keluarga Jakarta ya teman-teman. Oke, nah entah kenapa dia udah merantau lama, rupanya adalah permasalahan sedikit, jadi dia balik lagi ke Sumatera Selatan teman-teman ya, ke daerah Sumatera Selatan, dan akhirnya dia belum pindah ya dari Jakarta. Jadi dia dari Jakarta tuh pindah lagi ke Sumatera Selatan. Nah ini pindah ini teman-teman, dia cuman pindah gitu aja tanpa melalui capil. Kalau yang pertamanya dia itu dari Sumatera Selatan ke Jakarta itu dia melalui capil ya pindahnya. Jadi dia bisa membuat KK di Jakarta. Nah ini dia pindah lagi dari Jakarta ke Sumatera Selatan itu tanpa surat pindah. Tapi dia cuman membawa kartu keluarganya dengan KTP-nya. KTP yang masih alamatnya Jakarta ya teman-teman, alamatnya DKI Jakarta. Terus dia kebingungan karena dia pas balik lagi ke Sumatera Selatan dia tidak membawa berkas pindah dari capil ya, atau dia tidak menggunakan SKP WNI dari Disduk Capil di DKI Jakarta. Jadi dia bingung nih mau balik lagi ke sana karena di sana udah nggak ada keluarga ya, dia kan cuma merantau di sana. Nah terus gimana nih solusinya agar saya tuh bisa terdata pindah tuh dari Jakarta ke Sumatera Selatan kayak gitu. Jadi di sini Bang Den akan menjelaskan gimana caranya ya. Jadi karena dia tuh di sana nggak ada keluarga, udah kayak gitu biaya ya teman-teman, udah itu biaya ya, udah gitu di masa pandemi ini jadi gimana ya, dia agak kesulitan tuh. Jadi dia mau membuat kartu keluarganya di Sumatera Selatan ya. Jadi dia kepengurusannya dari Jakarta itu belum pindah dia dari Jakarta ke Sumatera Selatan. Oke ya teman-teman, jadi ceritanya seperti itu. Nah di sini Bang Den akan menjelaskan caranya ya, caranya secara simpel, apa berkas untuk pengajuan jika dia itu masih belum pindah dari daerah asal. Apakah harus meminta lagi ke sana karena kan dia kan keluarganya udah nggak ada di sana ya teman-teman. Oke, akan kita bahas di channelnya Bang Den ini ya. Teman-teman, jadi ini untuk apa prosedurnya ya, atau syaratnya yang harus dikumpulkan atau yang diperlukan untuk pengajuan dia tuh bagaimana cara membuat kartu keluarganya ya. Jadi yang pertama di sini sudah Bang Den siapkan ya teman-teman. Dia kan udah dari Jakarta pindah lagi ke tempat awalnya dia ya di daerah Sumatera Selatan. Jadi dia apa saja yang harus diperlukan. Jadi gini gitu teman-teman. Apa yang harus diperlukan di sini harus memerlukan, ini sesuai Disduk Capil tempat Bang Den ya. Jadi kan tempat Bang Den di Sumatera Selatan. Jadi ini sesuai Disduk Capil tempat Bang Den. Jadi apa saja persyaratannya? Jadi gini teman-teman, persyaratannya yang harus diperlukan, apa ya, Bang Den sambil membuka berkasnya. Ini contoh ya teman-teman. Jadi yang bersangkutan harus meminta formulir ya. Kalau di tempat Bang Den ini harus meminta formulir ya teman-teman. Formulir F101. Dia kan mau pembuatan kartu keluarganya ya, tapi dia belum pindah. Oke, jadi harus minta formulir seperti ini, F101. Ini yang kecil ya.
Formulirnya udah pernah Bang Den jelaskan, formulir itu ada dua, yang kecil sama yang besar ya. Ini formulirnya. Harus minta ini nih dia, datanya dimasukin. Udah gitu apalagi pengantar desa dan pengantar kecamatan untuk pembuatan kartu keluarga. Simpel ya, cepat ya. Pengantar desa sama pengantar kecamatan. Ini ya teman-teman. Ini pengantar desa, ini pengantar kecamatannya. Oke ya. Udah ya, ini contoh ya. Oke, lanjut. Udah itu dia kan pindah ke Sumatera Selatan itu cuman membawa kartu keluarga yang di Jakarta ya. Jadi kartu keluarga yang di Jakarta itu harus dilampirkan ya teman-teman, yang aslinya ya, yang aslinya sama KTP mereka itu harus dilampirkan ya. Suami istri harus dilampirkan. Udah itu apalagi Bang Den? Sudah itu kalau dia tuh mempunyai anak ya, ada anak ya, ada lebih data pendukung lebih akurat, jadi harus melampirkan juga akte kelahiran ya teman-teman. Akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bidannya ya harus dilampirkan ya, contoh ya. Ini harus dilampirkan. Oke, ini sudah nih, tapi belum, apa yang belum, dia sebenarnya kan harus meminta kalau membuat KK ya, jadi harus mempunyai surat pindah. Contoh nih surat pindah ya, tapi dia nggak mempunyai surat pindah ini, surat pindahnya ya. Nah, jadi apa tuh, gimana caranya agar dia bisa pindah dari Jakarta ke ini? Jadi ada teman-teman solusi, yaitu SPTJM. SPTJM di sini yaitu SPTJM pertanggungjawaban mutlak ya. Tidak memiliki kesanggupan mengurus dokumen perpindahan. Dokumennya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini sebagai lampiran harus dikasih materai ya. Harus dikasih materai. Jadi menggunakan SPTJM inilah ya, agar dia tuh bisa pindah dari Jakarta ya teman-teman. Karena di sini tertulis ya, tidak memiliki kesanggupan mengurus dokumen perpindahan sebagaimana dinyatakan pasal 12 ayat 1 huruf C Perpres nomor 25 tahun 2008, dikarenakan kekurangan biaya ke alamat domisili sebelumnya. Jadi ya itu tadi yang Bang Den jelaskan ya, dia di Jakarta tuh udah nggak ada keluarga karena dia kan merantau ya di sana ya. Ya teman-teman, dia di sana merantau, tidak ada keluarga lagi. Keluarganya kan di Sumatera Selatan ya, jadi dia nggak ada keluarga lagi di sana. Jadi dia mau balik ke sana pun ya, pertama tadi ya biaya ya teman-teman. Jadi dia nggak bisa mengeluarkan surat pindahnya itu karena dia nggak punya biaya tadi ya. Jadi inilah caranya, yaitu menggunakan SPTJM, tidak memiliki kesanggupan mengurus dokumen perpindahan. Ini bisa digunakan ya teman-teman. Jadi kalau online pun ya, kalau pengajuan berkas itu pun online, dia bisa juga menggunakan formulir ini ya teman-teman. Ini form SPTJM tidak memiliki kesanggupan mengurus dokumen perpindahan. Jadi ini dijadikan satu seperti ini ya teman-teman. Nah, satu seperti ini. Inilah yang harus dikirim ya, dikirim. Dikirim juga dilihat dari Disdukcapilnya ya, apa tatap muka, apakah via online. Khususnya di Disdukcapil Bang Den ini dia masih online ya, masih online. Malah online itu lebih cepat ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu datang ke Disdukcapil, bisa pengajuan berkas itu via online. Kalau di tempat Bang Den yaitu via WhatsApp ya teman-teman. Jadi via WhatsApp difoto satu-satu dokumen dan dikirim di nomor Disdukcapil tersebut ya. Kalau ini berarti pengajuan berkasnya yaitu mutasi perpindahan atau SKP WNI ya teman-teman. Oke, paham? Oke teman-teman, itu tadi cara bagaimana persyaratan dan prosedur yang untuk pengajuan ya. Pengajuan jika dia tuh sudah pindah ke suatu daerah tapi dia tuh belum ada surat pindahnya dari daerah ya awal ya. Jadi karena alasan yang banyak tadi, karena di sana udah nggak ada keluarga, udah gitu biaya kita nggak sanggup lagi ke sana. Jadi ada caranya, yaitu menggunakan SPTJM tadi ya teman-teman. SPTJM tidak memiliki kesanggupan mengurus dokumen perpindahan. Oke teman-teman. Oke teman-teman, semoga paham ya. Oke, jika video ini bermanfaat bisa teman-teman share, bisa teman-teman like, dan jangan lupa subscribe-nya Bang Den channel. Oke, dan komennya Bang Den tunggukan jika teman-teman ingin bertanya ya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten berikutnya.